Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Rabu Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang tanda rezeki ditutup orang. Ya. Loh, kok bisa rezeki ditutup orang? Ya bisa saja gitu ya. Ya mungkin kadang kita itu udah percaya gitu loh ya. Kenapa kok orang itu bisa menutup rezeki? Ya, itu namanya sihir, namanya santet itu seperti itu. Ya. Itulah bukti bahwasanya Tuhan itu punya sifat Rahman. Nah, artinya memberikan apa? Memberikan apa yang diminta hambanya, walaupun itu positif maupun negatif. Samanya dengan iblis ya. Iblis ketika ya, dikeluarkan dari surga, disuruh sujud sama Nabi Adam, tidak mau. Dia kan minta sama Tuhan untuk diberi umur panjang. Supaya apa? Supaya bisa menyesatkan anak cucu Adam. Dan nyatanya dikabulkan. Ya, iblis dikasih umur panjang. Lah, itulah ya. Jadi kalau orang katakanlah rezekinya tersumbat, disumbat, ini bukan berarti tidak ada rezekinya ya. Rezekinya tetap mengalir ya, tapi tidak selancar ya. Koyok bocor gitu loh ya. Anda tahu ya, kalau Anda punya kamar mandi terus rembes ya, itu seperti itu. Ya. Jadi rezeki yang kamu dapatkan itu seperti rembesannya gitu. Tidak seperti rezeki yang besar itu enggak gitu. Hanya cukup untuk makan, kadang ya kurang gitu. Ya. Nah, ya mungkin orang itu enggak percaya, teman-teman Rabuan. Ini juga berlaku bagi weton yang lain ya. Orang itu enggak percaya kalau rezekinya tersumbat, kalau orang itu belum pernah mengalami. Orang enggak percaya sihir. Orang enggak percaya teluh santet itu kalau belum pernah mengalami. Kalau Anda pernah mengalami, ya pasti percaya. Ya. Oh ya. Ya. Yang pertama, tanda-tandanya sering gagal di detik terakhir. Ya, mau usaha mau ambil hasilnya tiba-tiba gagal. 2, usaha sepi tanpa alasan yang jelas. 3, peluang datang lalu hilang secara tiba-tiba. 4, banyak janji kerja batal mendadak. 5, uang cepat habis tanpa terasa. 6, sering kehilangan barang berharga. 7, hutang sulit lunas walau sudah berusaha. 8, dagang sering tidak laku bagi pedagang. 9, pelanggan berpindah tanpa alasan. 10, gaji terasa tidak cukup terus. 11, rezeki seret padahal kerja keras. 12, sering ditipu dalam urusan uang. 13, investasi selalu merugi. 14, mitra bisnis berkhianat. 15, tawaran bagus selalu gagal. 16, banyak saingan muncul tiba-tiba. 17, barang rusak saat mau dipakai kerja. 18, kendaraan sering mogok saat mencari nafkah. 19, proyek tertunda terus. 20, hasil kerja tidak dihargai. 21, bonus dijanjikan tidak turun. 22, sering salah transfer atau salah hitung. 23, uang tersendat karena administrasi. 24, bantuan tak kunjung cair. 25, peluang usaha direbut orang lain. 26, kena fitnah soal uang. 27, sering keluar biaya mendadak. 28, rumah sering ada kerusakan kecil. 29, alat kerja sering bermasalah. 30, rencana matang selalu ambiar. 31, banyak kebutuhan mendadak bersamaan. 32, tabungan sulit terkumpul. 33, klien membayar terlambat. 34, rezeki terasa berat dan lambat. 35, sering mimpi uang hilang. 36, badan terasa lemas saat bekerja. 37, pikiran buntu soal usaha. 38, sering ragu dalam mengambil peluang.
39 kepercayaan diri menurun. 40 semangat kerja naik turun. 41 sering iri melihat keberhasilan orang. 42 lingkungan kurang mendukung. 43 teman memanfaatkan kebaikan. 44 rezeki datang tapi cepat pergi. 45 sering salah ambil keputusan finansial. 46 kesempatan promosi gagal. 47 usaha ramai hanya sebentar. 48 banyak komplain dari pelanggan. 49 sering salah pilih partner. 50 rezeki terasa mentok. 51 uang dipakai untuk hal tak terduga. 52 banyak gangguan kecil tapi rutin. 53 sulit dipercaya dalam urusan uang. 54 ide bagus ditiru orang. 55 pekerjaan sering diremehkan. 56 dapat uang tapi langsung habis bayar kewajiban. 57 sering tertunda menerima hak. 58 kena denda atau penalti yang tak terduga. 59 sulit berkembang meski konsisten. 60 usaha stagnan lama. 61 rezeki kalah cepat dari kebutuhan. 62 banyak saingan tidak sehat. 63 sering merasa kurang beruntung. 64 peluang besar selalu lewat. 65 koneksi penting sulit ditemui. 66 modal cepat terpakai. 67 sering merasa berat di pundak. 68 sulit fokus pada tujuan. 69 energi cepat terkuras. 70 sering kecewa soal uang. 71 ada rasa tidak senang saat memegang uang. 72 sering muncul rasa takut gagal. 73 tawaran kerja tidak sesuai dengan harapan. 74 sering kalah tender. 75 banyak gosip yang menjatuhkan. 76 hubungan kerja renggang. 77 sering salah strategi dalam usaha. 78 uang datang dari satu sumber saja. 79 sulit menambah penghasilan baru. 80 banyak janji palsu terkait dengan bisnis. 82 ya sering salah waktu ambil langkah. 83 keberuntungan terasa menjauh. 84 sering tertipu diskon atau promo. 85 kesempatan emas terlambat disadari. 86 modal macet di orang lain. 87 banyak pengeluaran kesehatan. 88 sulit menyimpan uang lebih dari sebulan. 89 hasil kerja diambil atasan. 90 sering merasa usaha sia-sia. 91 banyak rencana gagal karena faktor luar. 92 rezeki tertahan karena konflik. 93 sulit naik level ekonomi. 94 sering merasa kurang dihargai. 95 uang datang dalam jumlah kecil. 96 banyak hambatan administratif. 97 merasa jalan usaha selalu berputar. 98 rezeki datang tapi tidak berkah. 99 sering merasa ditutup jalan. 100 ada perasaan batin seperti terhalang terus menerus. Jadi teman-teman, ketika kita ini katakanlah rezeki kita tertutup, itu seperti ada halangan terus wis ya. Kamu berusaha bagaimanapun itu seperti ada halangan, mentok. Oh iya ya, saya bisa ngomong semacam ini karena saya pernah mengalami kondisi semacam ini, dan itu berlangsung kurang lebih 5 tahun. Coba bayangkan, hambatan itu kurang lebih 5 tahun. Apa yang saya lakukan selama 5 tahun itu ya, waktu saya gunakan untuk tirakat ya, puasa, zikir, ngaji ya, belajar yang kaitannya dengan usaha saya gitu. Itu yang saya lakukan ya. Karena pada dasarnya ketika kita terkena gangguan tutup rezeki itu ibarat mati langkah gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, mati langkah gitu. Mau nganan, mampet. Pokoknya pada saat mau berhasil itu ada saja yang gagal. Ya. Dan kalau sekali 2 kali ya masuk akal ya. Orang gagal sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali itu masih masuk akal gitu.
Tapi kalau sampai 100 kali, 200 kali, terus gagal, nah itu sudah tidak masuk akal. Ya. Nah itulah ya. Jadi sihir penutup rezeki itu seperti itu. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Ya kita tirakati. Ya. Solusinya kita tirakati, kita puasa. Ya. Puasa ini pembersihan diri. Kurangi makanan yang mengandung nyawa. Terus berzikir, baca kitab suci. Artinya kita memasukkan energi positif itu ke dalam tubuh kita secara terus menerus ya, sampai rezekimu berubah. Ya, jangan berhenti tirakat ketika rezekimu belum berubah. Artinya sampai kamu ada jalan. Ya. Nah, biasanya ketika kita kondisi terkena gangguan sihir penutup rezeki ini, kita akan mimpi dua hal. Yang pertama mimpi sekolah. Kamu akan mimpi sekolah, padahal kamu sudah lulus bertahun-tahun. Ya. Yang kedua, kamu mimpi bekerja, padahal kamu sudah keluar dari tempat perusahaan itu. Ya, dua mimpi ini adalah tanda gangguan sihir penutup rezeki. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.